Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bramuliuda dalam pembelajaran video online dengan materi sistem ekskresi pada manusia. Untuk itu adik-adik sekalian, simaklah video saya selengkapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar pada kolom komentar. Selamat menyaksikan. Pada manusia yaitu sistem ekskresi. Sekarang kita lihat perbandingan antara sistem ekskresi dengan kata-kata lain yang mirip yaitu sekresi. Kita tulis ya di sini bahwa ekskresi dan sekresi itu adalah kata yang berbeda. Kita sering keliru nih dua kata ini. Sekarang kita lihat dari katanya, asal katanya ya. Ekskresi dari asal kata bahasa Inggris yang ini bunyinya excrete. Sedangkan sekresi dari kata bahasa Inggris juga namanya secrete. Dua-duanya adalah membuang sesuatu. Nah, tapi perbedaannya dalam biologi, excrete atau ekskresi itu adalah membuang ini, sisa metabolisme yang biasanya sangat berbahaya buat tubuh, biasanya berbentuk racun, sedangkan sekresi itulah membuang sesuatu yang masih digunakan oleh tubuh, biasanya adalah hormon. Nah, sekarang kita tidak membahas sistem sekresi, tapi membahas sistem ekskresi, yaitu sisa metabolisme. Pertanyaan sekarang, kenapa sih sisa metabolisme itu harus dibuang oleh tubuh? Sekarang pertanyaan sama, kenapa sih sampah harus dibuang? Karena kalau dibiarkan, dia akan mengganggu fungsi kan. Misalnya ambil contoh gini deh. Dalam tubuh kita itu, ketika kita bernafas, kita mengeluarkan CO2 kan. Bayangkan kalian tahan napas selama 1 menit. CO2 itu terkumpul dalam paru-paru kita. Kita tidak bisa bernapas lagi. Nah, itulah gunanya membuang sisa metabolisme. Sekarang kita lihat, sistem ekskresi itu ada berapa aja sih? Yang pertama itu adalah ginjal. Ginjal itu bentuknya seperti ini, ada 2 kapiler darah yang terletak di sana, satu masuk, satu keluar. Jadi bisa dibilang ginjal itu adalah alat untuk mencuci darah. Letaknya di mana? Letaknya itu di daerah pinggang. Dan ingat, ginjal itu ada 2 pada manusia yang sehat. Mungkin nggak kalau manusia itu hidup dengan 1 ginjal? Mungkin. Karena itu ada yang donor ginjal kan. Nah, setelah itu kita lihat organ yang kedua, yang sistem ekskresi, yaitu paru-paru. Nah, paru-paru, saya ingatkan lagi, sebenarnya kita sudah membahas paru-paru itu sangat detail di sistem respirasi kan. Nah, kita lihat bagian dari paru-paru. Apa nih? Yang di atas. Yang menuju ke arah mulut, yaitu trakea. Cabang yang ke kanan dan kiri disebut bronkus. Dan, nah ini paru-parunya sendiri. Kalau lupa saya tulis deh. Trakea, di sini cabangnya namanya bronkus. Saya lewatkan ke yang cabang kecil-kecilnya nih. Apa namanya? Bronkiolus. Ingat di biologi semakin panjang namanya, biasanya semakin kecil bendanya. Ujungnya berupa kantung-kantung tempat pertukaran gas namanya alveolus. Nah, sekarang organ yang ketiga yang akan kita bahas. Kulit. Loh, kulit memang organ buat ekskresi? Iyalah, coba lihat. Kulit kita itu membuang apa sih? Nah, kalau udara panas kita mengeluarkan keringat kan? Keringat itu terdiri dari apa? Satu, air atau H2O. Yang kedua adalah NaCl atau garam. Agak salah saya tulis garam. Jadi saya hapus. Oke, ini adalah bagian garam. Nah, sekarang kulit mengeluarkan keringat yaitu air dan garam. Paru-paru mengeluarkan apa nih? CO2 tambah air. Loh, memang paru-paru ngeluarin air? Coba kita lihat. Ketika kita bernafas, menghembuskan nafas, sebetulnya di nafas kita itu ada air, cuma dalam bentuk uap. Nah, kulit mengeluarkan air dan garam, paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O. Sekarang ginjal. Ginjal tuh ngeluarin apa sih? Karena dia yang masuk adalah darah, yang keluar adalah urin. Nah, sekarang organ berikutnya adalah hati. Nah, tidak diduga kan bahwa hati itu sebetulnya adalah organ untuk ekskresi. Hati ngeluarin apa sekarang? Hati mengeluarkan atau menetralkan racun. Jadi kalau ada racun-racun dalam tubuh itu dibawa ke hati untuk dirombak menjadi senyawa yang tidak berbahaya lagi. Selain itu, hati juga akan mengeluarkan
Apalagi? Ini nih, zat empedu. Sekarang letaknya hati di mana sih? Kita tahu di dada. Sebetulnya hati itu agak agak rumit juga letaknya. Nah, ini ada saya hapus sedikit yang menghalangi gambar. Oke, lambung, usus halus. Usus halus berlanjut ke usus mana nih? Usus besar kan? Ya, saya gambarin. Nah, gini aja deh. Hati letaknya di sini. Nah, saya arsir. Oke, sekarang kita lihat bahwa sistem ekskresi pada manusia, saya ulang lagi, adalah sistem yang fungsinya untuk membuang sisa metabolisme. Ada 4 yang terlibat di sini. Yang pertama adalah ginjal dengan mengeluarkan urin, paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O, kulit mengeluarkan keringat yang terdiri dari air juga dan NaCl garam-garam, dan yang terakhir adalah hati, dia mengeluarkan racun dan empedu. Sebetulnya ada lagi bagian hati. Hati juga memproduksi urea. Nah, oke, setelah ini kita akan membahas organ yang pertama yaitu ginjal. Kita balik halamannya ya. Nah, sudah balik. Organ pertama yang kita bahas, ginjal. Tadi sudah saya katakan ginjal itu adalah alat untuk nih cuci darah. Apa artinya cuci darah? Jadi begini. Ini kalau ada gambar ginjal. Nah, tadi ada 2 saluran yang masuk dan yang keluar. Sini. Darah kotor dibawa ke ginjal, yang sudah dicuci, yang sudah bersih keluar dari ginjal. Ini namanya arteri, yang keluar adalah vena. Arteri dari ginjal, vena dari ginjal. Nah, di dalam itu diapain sih? Ginjal itu terdiri dari ini, lapisan-lapisan. Bagian paling luar, yang kulitnya disebut korteks atau kulit ginjal, sedangkan bagian dalam itu terdiri dari seperti begini nih. Seperti satuan-satuan kecil. Nama lapisan-lapisan ini adalah medula. Sedangkan di ujungnya, ini ada suatu tempat berkumpulnya sampah-sampah hasil perombakan darah. Ingat kan dia nyuci darah kan? Sampahnya harus dibuang. Nah, sampahnya akan dikumpulkan di bagian ini. Ingat, ginjal ada 2. Saya hapus sedikit bagian ini. Yap, ke sini nih. Ini bagian ke arah ginjal yang lain. Nah, bagian medula, korteks, dan satu lagi tempat berkumpulnya sampahnya disebut pelvis adalah bagian-bagian dari ginjal. Korteks itu sebagai kulitnya, kulit ginjal, sedangkan medula ini tempat filtrasi atau penyaringan, tempat dicuci darahnya secara betul-betul. Pelvis tempat pengumpulannya. Sedangkan saluran yang menghubungkan antara ginjal, nah ini nih, saluran ini, dengan kantung tempat berkumpulnya urin namanya ureter. Pernah dengar ureter? Saluran kencing kan? Berarti kantung ini adalah, kalau kita ingin buang air kecil, kantung ini akan penuh. Namanya kandung kemih. Bahasa biologinya, kandung atau kantung itu adalah vesikas, dengan urin adalah kandung kemih atau vesika urinaria. Oke, sekarang bagaimana sih caranya dia bekerja, ginjal itu bekerja? Ya, saya lihat di sini. Ini agak panjang, saya hapus sedikit. Jadi begini, ibaratnya adalah ada satu mesin. Nah, saya gambar lebih sederhana, gambar ginjalnya. Mesin ini ada masukannya, yaitu darah kan. Ini adalah arteri. Lalu di sini, ini dicuci nih. Bagian-bagian ini darah dicuci semua oleh satu mesin. Lalu, darah yang sudah bersih akan keluar lagi. Sampah-sampahnya dikumpulkan ke bawah. Bisa tebak kan? Ini arteri, ini vena, berarti ini apa? Ini ginjalnya sendiri kan? Ini adalah bagian medula, dan bagian ini
adalah pelvisnya, sedangkan ini ditampung di vesika urinaria. Oke, ini akan turun ke bawah nantinya. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana cara mencuci darah. Oke, saya hapus lagi bagian ini. Kita lihat bagaimana darah itu dicuci. Jadi, tadi kan saya sudah bilang kan bahwa medula, ini nih medula, ini berperan dalam pencucian darah. Sekarang kalau saya perbesar satu medula, dia akan jadi seperti ini. Ada suatu tabung yang terhubung oleh satu sistem saluran, ada yang ke bawah dan ada yang ke atas. Nah, di ujungnya dia membentuk seperti lengkungan. Nah, sekarang mekanismenya seperti ini. Darah masuk ke sini. Lalu bercabang-cabang jadi kecil-kecil, keluar lagi. Nah, ketika darah ini masuk, dia akan dicuci. Yang setelah bersih, keluar lewat vena, ini masuk lewat arteri. Nah, bagian yang mencuci ini namanya adalah glomerulus. Sedangkan bagian yang membentuk kapsul, ini biasa disebut kapsula Bowman, karena dia melingkupi glomerulus. Sedangkan saluran-saluran ini disebut tubulus. Dari tubulus ini, nah dari sini kan ke sini kan, nah, ke arah sini, lalu ke sini, berkumpul di pelvis. Jadi begini nih, ini medula, isinya semua si glomerulus, Bowman, dan tubulus. Nah, untuk mempermudah satuan unit dari glomerulus, tubulus, dan kapsula Bowman itu dinamakan semua ini, dinamakan ini nih, nephron. Atau bisa juga dipakai kata-kata lain yaitu nefron. Ini sama aja nih. Tapi ingat, bukan neuron. Neuron itu adalah sel saraf, sedangkan nefron adalah satuan. Satuan apa? Satuan filtrasi atau penyaringan di medula ginjal. Oke, jadi kita jelas bahwa sistemnya adalah darah itu disaring di glomerulus, lalu dilanjutkan di kapsula Bowman, lalu dikumpulkan di tubulus. Tubulus semua akan berkumpul di pelvis, pelvis mengantarkan ke ureter. Ureter akan berkumpul di vesika urinaria atau kandung kemih ini, lalu turun ke bawah. Nah, kalau saluran yang menghubungkan antara ureter dengan vesika urinaria dan dari vesika urinaria ke bawah, yang menghubungkan antara vesika urinaria dengan dunia luar, jika kita ingin membuang, ini adalah namanya uretra. Oke, saya highlight lagi. Kita sudah tahu bagian korteks, bagian luar atau kulit ginjal. Arteri tempat darah itu masuk, darah-darah yang kotor itu masuk. Selanjutnya dicuci atau disaring di medula, dikumpulkan di pelvis. Nah, setelah itu di bawah dari pelvis dibawa ke vesika urinaria melalui ureter, lalu dikeluarkan melalui uretra. Sedangkan bagian-bagian dari nefron atau satuan filtrasi di medula adalah glomerulus tempat filtrasi itu sendiri dan kapsula Bowman, dan terakhir adalah tubulus. Nah, sebetulnya ada penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh ginjal. Kita lihat salah satu. Di sini nih. Saya hapus dulu. Ini sudah. Ini hanya tentang gambaran sederhana bagaimana ginjal itu bekerja. Nah, penyakit-penyakitnya antara lain ini nih. Yang pertama ini sangat terkenal. Diabetes mellitus. Artinya apa? Kalau fungsi ginjal itu tidak bekerja dengan baik, maka gula akan lolos dari saringan. Di sini. Lalu akan turun ke bawah, lalu air kencingnya jadi manis. Disebut diabetes mellitus atau kencing manis. Ada lagi nggak penyakit diabetes? Ada. Yang kedua diabetes insipidus. Kalau mellitus kelebihan gula, urinnya jadi manis. Kalau insipidus itu kelebihan apa? Kelebihan urin. Jadi urinnya terus-terusan keluar karena kerja hormon sedang tidak benar. Jadi kalau mellitus itu urinnya ada gulanya, insipidus itu ada urinnya banyak. Ya, selanjutnya adalah ini nih. Batu ginjal. Apa tuh batu ginjal? Walaupun namanya batu ginjal, batunya tidak terdapat di dalam ginjal, tapi terdapat di sini. Nah, karena deposit dari suatu larutan terkumpul sini, dia jadi mengendap, lama-lama menjadi batu yang menghambat saluran kencing, batu ginjal. Oke, 1, 2, 3.
batu ginjal, diabetes insipidus adalah kelebihan urin, diabetes mellitus adalah kelebihan gula. Oke, jadi kita cukupkan materi tentang ginjal. Berikutnya kita akan membahas tentang paru-paru dan kulit.